Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku, para pemirsa, para subscriber, semuanya yang menonton video ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di video sebelumnya saya mengupload sebuah video yang mana saya menghubungi Bang Najah atau Ustadz Najah, yang mana Ustadz Najah tersebut adalah sahabat dari Kang Samsudin Jadab. Setelah saya upload ke video, ternyata banyak para penggemar atau fan Samsudin Jadab itu komen yang bukan-bukan, tidak percaya, dan bahkan menuduh yang bukan-bukan. Padahal tujuan kami dan Ustadz Najah ini adalah ingin meluruskan hal yang tidak benar, sehingga saudara kita yang sesama muslim tidak merasa terbodohi. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari Bang Najah, yang mana Bang Najah di video ini akan menjelaskan bahwasanya beliau ini pernah ditantang oleh Samsudin Jadab. Bagi para penonton yang tidak suka atau tidak sependapat dengan kami mohon maaf yang tiada batasnya apabila ada kata-kata kami atau video kami yang kurang menyenangkan di hati kalian. Cuman kami hanyalah sebagai sesama muslim, tujuannya ingin saling mengingatkan, ingin saling meluruskan hal yang negatif supaya menjadi positif. Tanpa lama-lama, mari kita tonton bersama-sama penjelasan dari Bang Najah. Pemirsa, YouTuber dimanapun Anda berada, dan para sahabat-sahabat Najah Official dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel kami Najah Official. Semoga dalam kesempatan malam hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat jelek kepada kita. Amin. Dan semoga kita dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama. Amin amin ya Semoga rabbal alamin. kita diselamatkan mulai di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma Amin amin. amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya Bang Najah ini adalah seorang ustadz, memang ustadz asli ini. Beliau mengajar di salah satu lembaga, di salah satu masjid di dekat rumahnya. Jadi bukan ustadz yang hanya di dalam konten, tapi ini memang ustadz asli. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberitahukan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, tantangan yang pertama dari sang penguasa Padepokan Nursat Sejati. Tantangan yang pertama dari sang penguasa Padepokan Nursat Sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah Kang Samsudin, yang diembel-embeli namanya pakai Jadab. Kalau yang sudah saya upload 1 bulan yang lalu, itu adalah tantangan yang kedua.
perlu diketahui bahwasanya tadi Bang Naja ini sempat mengulas atau menyebut kata-kata jadab. Sebenarnya kata-kata jadab itu sudah lumrah didengar oleh kita, bahwasanya jadab itu biasanya adalah dipakai orang-orang yang wali, ada wali jadab dan lain-lain. Jadi wali jadab itu memang sudah khariqun lil adah minal adah. Jadi sudah kelakuannya, perilakunya itu sudah di luar nalar manusia. Sekilas mata kadang memang seperti orang tidak waras, tapi hakikatnya beliau itu waras, itulah wali jadab. Dan wali jadab itu dia sudah tidak tahu harta, masalah harta, uang, apalagi uang YouTube. Jadi kalau masih ada orang yang mengembel-embelkan namanya dengan kata-kata jadab tapi masih tahu uang YouTube, maka itu tidak perlu dipercaya. Itu hanyalah nama sebagai pemancing saja supaya videonya banyak yang nonton. Itu bukan jadab asli, itu jadab-jadapan. Kalau ini nanti saya tunjukkan tantangan yang pertama. Untuk tantangan yang kedua, itu sebenarnya sudah saya klarifikasikan lewat channel YouTube saya. Namun banyak yang belum paham, banyak yang gagal paham. Kenapa saya mengunggah atau mengupload tantangan itu di channel YouTube saya? Biar penonton itu tidak gagal paham, saya akan ulangi. Kenapa saya ditantang Kang Samsudin itu? Itu disebabkan karena saya ngasih saran lewat status WA-nya Mbak Leha, istri pertama Kang Samsudin, yang menulis status ikut berjuang namun tidak dihargai. Terus saya kasih saran, sabar, tawakal, terus nasihati biar gak nipu lagi. Selama rezekimu hasil nipu, maka selamanya keluargamu tidak akan bahagia walau berkelima harta. Seperti itu, saudara-saudara. Saya ngasih saran seperti itu, langsung malamnya itu sekitar jam 2:30 itu ditantang yang sudah saya upload di channel YouTube saya itu. Ngomongnya ya seperti itu, katanya saya pengen menghancurkan keluarganya, manas-manasi keluarganya. Padahal niat saya ya mengingatkan, ngasih saran ke Mbak Leha yang sudah cerita banyak kepada saya tentang apa yang dilakukan Kang Samsudin, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata dia membuka praktek pengobatan, dan di dunia maya dia mengupload konten-konten grebek dukun santet. Itu makanya saya kasih saran sama Mbak Leha untuk tetap semangat menasihati suaminya Kang Samsudin itu biar berhenti dari dunia tipu-tipu. Jadi Ustadz Naja ini bukan hanya omong saja, jadi beliau sudah tahu betul
tentang praktek perdukunan Samsudin dan grebek dukun santetnya tersebut. Bahkan di salah satu atau di video saya sebelumnya, beliau sudah menceritakan bahwasanya si Samsudin ini pernah membuat channel grebek dukun santet di rumah beliau sendiri, di rumahnya Ustadz Naja ini. Jadi beliau bukan mengarang-arang, beliau memang kenal sama Samsudin. Dan juga beliau ini sudah diceritakan masalah yang sebenarnya tentang praktek grebek dukun santet dan sebagainya itu diceritakan oleh istri pertamanya si Samsudin Jadab. Jadi Ustadz Naja ini tahu dari istrinya, istri pertamanya Kang Udin itu yang namanya Mbak Leha. Langsung saya ditantang, terus ngata-ngatain saya banci lah, seperti itu saudara-saudara. Dan ini yang akan saya kasih tahu ke pemirsa semua, ini adalah tantangan yang pertama. Seperti apa tantangan yang pertama dan sebabnya apa, nanti akan saya terangkan sesudah kita dengarkan bersama-sama tantangannya. Seperti apa tantangannya? Mari dengarkan bersama-sama. Nang awakmu. Ngerti kan? Nggak. Krungu kowe. Aku pengen ngerti silatmu sing paling kuat, aku pengen roh. Ngerti kowe? Iya. Tenan kono saiki. Ya, itulah. Mendengar dari cara bicaranya Samsudin Jadab ini tidak sesuai rasanya dengan penjelasan para penggemarnya, yang mana para penggemarnya mengatakan bahwasanya Kang Udin sangat sabar dan sebagainya. Walaupun dihina, dicaci dan sebagainya, dia tidak pernah marah, sabar. Ya mungkin para fannya kan tahunya hanyalah di YouTube saja. Namanya di YouTube, bagaimana caranya untuk memancing para penonton supaya banyak yang menonton, ia menggunakan cara ya seperti itu nah. Tawadhu, sabar dan sebagainya. Namanya cari perhatian, ya seperti itu nah. Namun kenyataannya di belakang layar seperti inilah yang sebenarnya menantang Kang Najah ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tantangan sang penguasa Padepokan Norset Sejati yang pertama kali kawitan dhisik dhewe kepada saya. Itu bukti rekaman yang sempat saya rekam ketika dia posisi murka, ketika dia itu posisi marah betulan. Itu yang sempat saya rekam seperti itu. Terus sebab musababnya kenapa kok saya sampai ditantang seperti itu, ini akan saya beritahukan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Ini mungkin bisa dapat dijadikan bahan pemikiran buat pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Tentunya buat pendukung dari Kang Samsudin. Apa yang saya lakukan? Kok dianya tega menantang saya seperti itu, padahal saya itu sebelumnya tidak ada masalah sama dia, itu tidak ada masalah. Hubungan saya baik-baik saja. Ini akan saya tunjukkan kepada pemirsa sebab musabab kenapa saya ditantang seperti itu.
Soal penyebabnya itu ada dua. Satu, sebelum saya ditantang seperti itu oleh Kang Samsudin yang memiliki ilmu topo pendem dan kebal wirang itu, saya mengupload video di channel YouTube saya yang berjudulkan Melatih Kang Samsudin Bertarung Melawan Dukun Santet dengan Baik dan Benar. Di dalamnya itu ada tutorial, saya ajari tutorial buat Kang Samsudin, dan saya singgung tentang menyerang dukun santet itu jangan asal-asalan seperti itu, ada di channel YouTube saya. Terus yang kedua, sesudah saya ngupload seperti itu saya juga komentar kepada Kang Fikri Channel di dalam YouTube-nya Kang Fikri Channel. Dia adalah sang editor dan sekaligus kameramen dari Padepokan Nurjat Sejati. Komenan saya seperti apa dan judulnya seperti apa kok saya komen? Kalau tentang judulnya Kang Fikri Channel itu pas saya lihat itu dia live keadaan duka Gus Samsudin setelah mendatangi dukun santet. Intinya dia berklarifikasi di dalam channel YouTube-nya, seolah-olah membenarkan apa yang dilakukan atau yang dipertontonkan di dunia YouTube-nya Kang Samsudin, di dunia kontennya Kang Samsudin itu adalah real. Dukun yang didatangi itu adalah dukun beneran. Makanya saya komentar, kenapa semua dibalut kebohongan demi kebohongan. Terus saya tambahi, stop kebohongan. Terus selang tak lama itu banyak yang balas komenan ke saya. Ada yang bilang ini santrinya Gus yang dibilang pengkhianat itu toh. Saya dibilang santrinya. Ada yang malah mengancam, ini pengen disantet ya, seperti itu ada. Padahal niat saya itu menasihat. Terus kenapa saya bikin seperti itu? Terus kenapa sebabnya cuma itu? Sebelumnya belum ada tantangan seperti ini. Karena ini tantangan yang pertama. Kenapa dia sampai murkanya? Karena dia, Kang Samsudin itu tidak mau kontennya itu terbongkar. Settingan dia itu tidak mau terbongkar. Kontennya itu tidak mau terbongkar. Ini coba jenengan pikir lagi. Kenapa dengan kontennya kok tidak mau terbongkar? Karena sudah saya setelusuri ternyata antara konten dan dunia perobatannya dia itu menyatu. Dan konten ini adalah jurus ampuh untuk menjerat para calon pasiennya. Biar meyakini, kalau sudah meyakini kontennya real, dia akan, orang yang sakit, posisi sakit, itu menganggap dia itu sakti betul. Di situ saudara-saudara. Makanya saya berniatan untuk membongkar, karena antara konten dan dunia perobatannya itu saling menyatu. Terus untuk kontennya saya kok tahu dengan betul itu adalah settingan. Dan ini saya tegaskan, saya beritahukan, dia sebelum ada tantangan seperti itu, Kang Samsudin itu ngonten di sini, numpang ngonten di sini, ya di tempat ini
Jadi sudah jelas ya bahwasanya Samsudin Jadab ini pernah ngonten di rumahnya Ustadz Najah ini. Makanya beliau berani menjelaskan kepada umat karena dia tahu aslinya. Semoga ini sangat bermanfaat bagi umat. Makanya saya tahu dengan betul dunia konten gerbek dukun santetnya seperti apa, itu saya tahu. Terus dukunnya itu saya juga banyak yang kenal. Dukunnya saya juga banyak yang kenal. Baiklah saudaraku, mungkin biar tidak panjang-panjang, itulah sedikit dari penjelasan dari Bang Najah. Semoga dengan adanya penjelasan dari Bang Najah ini banyak umat yang masih tidak sadar, masih belum paham tentang dunia per-YouTubean. Semoga diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.